panen namanya, belum matang. Karena apa? Rendemen atau OR-nya itu masih 18 sampai 20, Pak. Kalau masih merah itu masih mungkin kalau kita dalam kondisi bukit seperti ini mungkin baru 15-an. Belum sampai 20-an. Maksudnya dari beratnya itu cuma 15% Pak kandungan minyaknya itu. Jadi kita rugi Pak. Karena apa? Memang secara kebun masyarakat ya memang untung Pak, berat. Tapi kita kan perusahaan Pak. Intinya kita jual minyak. Kalau cuma buah aja kita jual memang untung Pak. Tapi kita perusahaan yang punya pabrik sendiri, ya harapannya minyak ini laku. Karena beda Pak, OR 15 atau rendemen 15 dengan rendemen 23 atau 24 golden, itu beda Pak harganya Pak. Kalau 23 sekarang udah 15.000 Pak per kilo. Nah, kenapa tidak kita nyari yang 23 rendemen daripada yang sekarang ini 15-18, nggak laku Pak minyak itu. Nah ini tujuan kita Pak, ya itu yang pertama Pak. Jadi kita panen itu memang harus ada brondol Pak, terkecuali yang tadi yang tidak normal Pak, mungkin gondrong. Kita sudah lihat Pak, ada yang lepas Pak, lepas brondolannya, itu baru kita turunkan. Kalau belum, jangan dulu Pak, jangan disayat Pak. Kalau Bapak sayat Pak yang kuning pucat, 3 hari lagi Bapak datangi Pak, pasti berondol Pak. Tapi yang Bapak potong itu Pak, yang berondol. Karena ibaratnya dia udah basi Pak, disuntik lah istilahnya. Itu udah ada yang mulai pintar seperti itu saya lihat. Tangkanya dipotong dikit Pak, itu nggak boleh Pak. Supaya apa? Rotasi depan masak. Itu nggak boleh Pak. Saya dulu pemanen Pak, jadi saya udah paham itu Pak, main suntik katanya, udah tahu Pak. Ya jadi nggak boleh. Ya karena apa Pak? Rendemennya udah basi Pak. Ya walaupun berondol dia, tapi ibarat makanan itu udah basi Pak, nggak layak dimakan lagi. Ya jadi sekarang kita yang berbicara normal. Ya. Dan yang kedua, saya prihatin juga ada kawan-kawan atau bawa-bawa pemanen yang pemanen tapi nggak tahu manen. Nah ini riskan sekali saya Pak. Ya sama dengan halnya kalau kita bercerita kerja di mana dulu, di kapal. Berapa tahun? 20 tahun. Bisa bawa kapal? Enggak. Apa kerjamu? Tukang masak. Nah itu. Kerja di mana? Di kebun sawit. Bisa manen? Nggak bisa. Apa kerjanya? Tukang langsung. Kan lucu Pak. Nah, di sini kita kesempatan Pak. Belajar mumpung kita, ya sawit kita ini belum tinggi betul Pak ya. Masih kesempatan untuk belajar. Karena tahu kita punya rezeki, punya kebun nanti, bisa kita merawatnya. Kenapa? Kelapa harus disusun. Kenapa harus panen seperti ini? Tujuannya ada Pak semua Pak. Yang di kampung kita nggak tahu, tahunya di kampung itu yang penting buah turun. Bahkan ininya harus bersih semua. Kenapa di PT harus gawangannya ada semak? Itu Pak, ya. Jadi itu semua ada manfaatnya. Itu ilmu Pak. Mana tahu kita punya rezeki, ada kebun. Nah itu bisa kita terapkan. Nah di sini yang ketiga kita praktek Pak. Ya, pandai-pandai bisa praktek ya. Nah, oke ya, biar kita sama-sama. Ya, ini sengaja ya ditinggal buah masak yang kategori masak yang kita sebutkan tadi, matang pohon. Ya, kalau dari kiri, ya, kalau dia spiral kanan, posisi manennya dari kiri. Kenapa harus seperti itu Pak? Biar tidak bahaya Pak. Biar tidak Itu bahasanya kita di lapangan Pak. Sebenarnya kalau kita manen dari sana Pak, sengkleh Pak pelepahnya Pak. Kita mencuri Pak. Mencuri buah betul Pak ya. Dari belakang ini Pak. Contohnya kalau kita mencuri tinggal saja. Jadi aku nggak motong Pak, nggak usah Bapak lari. Nah gini Pak,
inilah yang normal Pak ini. Iya. Inilah yang benar. Kalau kita egrean, ini harus diturunkan Pak sampai penyonggo. Penyonggo itu adalah pelepah yang di bawah buah ini. Penyonggo. Mana pelepah pengapitnya? Ini Pak. Pelepah pengapitnya yang di belakang buah. Kalau kita ngegre dari belakang, ini yang kena Pak. Dari belakang Pak. Kalau egreknya itu memang bengkok gini, kena Pak. Bisa, tapi ininya kena luka. Mungkin hari ini belum turun Pak. 2 hari lagi tengok Pak. Sengkleng. Biasanya yang udah ahli tuh. Pak Arlis biasanya itu. Iya Pak ya? Yakin aku, Pak. Hah? Dulu ya. Nah, ini ya. Jadi kita mengajari bagaimana proses panen yang benar supaya jangan terjadi pelepah melompat yang dibilang Pak Purkon tadi. Kalau dari sana kita paksa, pelepah ini akan meloncat Pak, keluar dari jepitannya Pak. Itu yang bahaya Pak. Kadang meluncur dari fiber. Nah, lebih parah lagi yang dari belakang itu tadi, sengkleh. Kena lari sabta panen nomor berapa, Pak? Nomor berapa, Pak Mandor? Nomor 6. Ya, pelepah sengkleh tidak ada. Kena kita di situ, ya. Makanya kita di sini sama-sama. Ya biar sama-sama tahu, Pak. Jangan sampai yang kita pemanen nggak tahu manen. Ya, saya aja sistem masih bisa Pak. Ya, jadi saya manen itu tahun 2001 Pak. 2001 bayangkan udah berapa tahun Pak, kurang lebih 23 tahun lah ya. Nah itu ya, jadi intinya kalau kita lihat buah seperti ini, kita lihat dulu spiral mana dia. Kalau spiral kanan berarti kita dari kiri. Kalau spiral kiri kanan. dari kanan. Perlawanan. Baik dodos seperti itu juga, egrek seperti itu juga. Ya, supaya apa? Pemotongan pelepahnya itu teratur Pak. Jangan kita curi. Kalau dari sana kita buat Pak, nanti terjadinya apa Pak? Panen ompong Pak. Ini yang kita turunkan sama ini Pak. Ini tinggal Pak. Hah? Iya. Malas kan? Nah itu. Buahnya lari. Iya. Buahnya kan Udah turun buahnya. Aku lagi gitu kan. Nah itu. Ya. Ini paham Pak ya? Biar kita sama-sama. Jadi gini. Saya bercerita dulu. Saya dulu pertama masuk kebun PT Pak. Saya ditanya mandornya Pak. Ini saya baru nikah Pak. Baru nikah belum ada kerjaan. Langsung baru tuh. Ya. Baru 2 hari Pak nikah. Nikah yang kedua saya itu. jumpai mandornya, Pak, saya mau kerja Pak. Datang mandornya, bisa dodos? Bisa Pak. Bisa ngegrek? Bisa Pak. Padahal sama sekali belum pernah megang dodos Pak. Belum pernah sama sekali megang dodos. Tapi karena kebutuhan ini tadi Pak, udah punya istri, kerjaan belum ada. Besoknya aku dipinjami sepatu, angkong, dodos, egrek sama karyawan yang lagi cuti. Ya, dipinjam Pak, sampai sepatu botnya aja dikasih pinjam Pak. Pak Wagiso, saya masih ingat itu orang kita Jawa. Saya berangkat kerja Pak. Hari pertama itu satu pelepah masih dodosan Pak, tanggung. Karena kami pakai 2 alat, dodos sama egrek. Kudos sampai 12 kali nggak putus Pak. Satu pelepah. Ujungnya apa? Mandornya yang ketawa Pak. Rupanya mandornya ngintip dari belakang. Katanya kamu bisa manen. Tadi ditanya bisa ngegrek, bisa dodos. Saya langsung minta maaf. Maaf Dor, saya janji paling lama seminggu saya pasti premi atau basis. Waktu itu basis kami 140 Pak. Kurang lebih kayak gini juga arealnya. Ya di muko-muko sana itu. Saya usahakan Dor. Iyalah. Saya lihat ya, saya tunggu. Hari pertama saya dapat 60 Pak.
Pulangnya jam berapa Pak? Jam 6 Pak. 60 janjang. Hari kedua saya dapat 80 sekian lah. Hari ketiga 100 lebih Pak. Hari keempat premi 1 janjang. Saya masih ingat. Tanggung kali, masa nggak ada premi minimal 1 janjang ya? Nah, jadi 141 saya dapat waktu itu. Hari keempat. Berarti tidak ada yang tidak, semua belajar. Ini bertepatan sama dengan apa yang saya sampaikan juga untuk mandornya. Riskan Pak, kalau kami atau saya pribadi mendengarkan bahwa Bapak itu nggak dapat basis Pak, nggak dapat premi Pak. Panen itu lebih capek daripada orang harian. Harusnya gajinya berlipat-lipat daripada orang harian. Makanya saya minta sama mandornya Pak, kasihlah satu orang itu 1 ancak minimal dalam AKP kita yang standar. Double orangnya, 1 alat 2 orang, ya kasih 2 ancak. Supaya apa Pak? Gaji bapak itu ada Pak. Jangan kayak kemarin ada yang 30. Alangkah sedihnya saya mendengarnya. Padahal bukan gajiku sebenarnya Pak. Ya, tapi saya sebagai pimpinan Dabdeling ini, waduh, mau makan apa nanti karyawanku ini? Saya merasa terbebani Pak. Tapi kalau seandainya bapak gajinya 6 juta, 7 juta, sebenarnya bukan sama saya Pak, tapi saya bangga Pak. Saya berhasil berarti mengajari, mendidik bapak-bapak semua. Ya, jadi makanya saya minta ini sengaja kita kumpulkan biar kita paham panen itu sebenarnya bagaimana sih gitu. Biar kita sama-sama tahu dan mau belajar. Ya, bukan berarti yang tua tidak bisa panen, siapa bilang? Ya. Makanya ada dibilang tua-tua keladi, ya. Pak Sirat itu satu contohnya, ya. Tua-tua. Pak Sudir itu walaupun ompong kuat itu. Pak Sudir juga ya. Iya. Lembu gigi. Ya. Yang kedua, jangan pernah malu belajar Pak. Atau jangan kita pernah malu, oh saya lambat panen. Gigi belum tumbuh. Saya masih ingat Pak Sudir. Pak Sudir itu kadang pulang jam 3 itu dapat 67. 70. Ada istilah orang Batak apa orang Jawa ya? Orang Batak lah. Alon-alon kelakon kan. Jawa. Jawa Pak ya? Jawa. Tapi orang Batak lah dulu sekarang. Ya, istilah orang Batak berarti. Ya, ininya Pak orang Batak. Ya. Buguyu ah, kata bahasa kampung kita sini Pak. Kata Pak Sirat itu Pak. Hah? Kata Pak Sirat. Pak Sirat. Buguyu ah. Nah, jadi kita pelan-pelan Pak. Tapi kita tahu Pak, kemampuan kita itu di mana. Orang mulai jam 8, kita mulai jam 7 Pak. Orang pulang jam 2, kita pulang jam 4. Pasti Bapak yang lebih banyak dapatnya Pak. Percaya omongan saya lah dulu seperti itu Pak. Saya tahu kemampuan saya dibandingkan orang-orang Nias dulu Pak. Di Pekanbaru itu kalah Pak. Pulang jam 12, jam 1 mereka itu dapat 180, 200. Tapi apa Pak? Jamnya yang saya manfaatkan Pak. Saya melihat mereka mulai kerja jam 8. Saya mulai setengah 7, jam 7 paling lambat. Mereka istirahat jam 11. Saya istirahatnya cuma setengah jam Pak. Mereka pulang jam 1, saya pulang maghrib Pak. Terakhir apa Pak? Mereka dapat 180, saya dapat 300 Pak. Bukan saya yang kuat sebenarnya, tapi itu tadi. Bahasa Bataknya itu alon-alon kelakon. Ya, bahasa Jawanya beguyuah ya. Nah, beguyuah. Nah, ya. Jadi itu Pak. Jadi jangan pernah, oh saya udah tua. Nggak ada itu. Ya. Jangan pakai ilmunya orang Batak Pak. Pak Capet. Orang Batak yang di sana Pak. Orang Batak itu kuat-kuat Pak, tapi nggak tahu mengatur tenaganya. 1 hari kerja, 2 hari istirahat Pak, karena hancur badannya. Dia cepat Pak, kerja kuat Pak, tapi nggak tahu dia Pak menjaga staminanya. Ya, makanya lebih menang orang Jawa daripada orang Batak dalam kerja. Kalau tenaga berat sebenarnya orang Batak lebih kuat, tapi dipaksa Pak. Dipaksa. Nah, kita memilih yang mana yang positif untuk kita. Itu kan istilah orang tua. Ya. Nah, kita cari untuk kita. Oh, saya udah tua. Kita berguyur saja, Pak. Jangan kalau muda-muda. Yang muda-muda tenaganya masih fit. Ya kan? Kemampuannya napasnya masih kuat.
Nah, kita sesuaikan dengan kondisi kita. Ya, jadi saya minta untuk bapak-bapak semua tetap semangat. Namanya kita pencari rezeki keluarga, pejuang keluarga istilahnya. Ya, kita dari rumah berangkat subuh, istri kita lebih subuh lagi bangunnya. Kalau kita berangkat jam 5, mungkin istri kita jam 4 bangunnya, Pak. Masak apa segala macam. Ya, berharap kita dapat rezeki di PT, pulang bawa duit istilahnya gitu, Pak, ya. Walaupun kita nunggu 1 bulan, ya. Jadi harapan kita sampai di sini ya dapat rezeki yang banyak. Caranya gimana? Nah, ini arahan kita ini, Pak. Ya. Kami cuma dapat kebanggaan aja, Pak, sebenarnya. Kalau seandainya bapak-bapak itu dapat gaji yang besar. Ya. Jangan pula miris, Pak. 800, 1.200.000. Aduh. Gimana? Apa kami yang salah atau gimana gitu. Ya. Kan miris, Pak. Ya kita dulu berpikir, Pak, keluarga cuma ngandalin 1.800.000. Masuk di akal nggak? Kan enggak, Pak. Untuk jajan anak sama rokok kita habis, Pak. Gimana kalau anak kita sekolah? Nah, ini yang harus kita tanamkan, ya. Makanya sekali lagi, ya kita di sini sama-sama, Pak, cari rezeki, bertahan hidup di perusahaan ini. Mari, ya, mari kita sama-sama, ya, bagaimana tetap semangat. Apa yang rezeki kita di perusahaan ini, ya sama-sama kita gali, ya. Bisa, Pak, ya? Bisa, Pak? Bisa. Kira-kira ada pertanyaan nggak, Pak? Jangan nanti cuma aku ngomong. Nah, mumpung kita di sini, Pak. Kalau nggak bisa jadi PR-ku, Pak. Ada, Pak. Nah, Masalah yang terbuat tadi kan. nah, Kita kan harus ambil buah dulu. betul. Sebenarnya kami bisa, Pak, ambil buah dulu. Nah. Tapi kalau kami ambil buah dulu, berapa janjang lah yang kami dapatkan? Oke, Karena kita kan per kursi. oke, Udah gitulah yang sial itu. oke. Ya. Paham saya, Pak. Jadi itu sebenarnya udah saya jelaskan di apel pagi juga kemarin. Di review juga saya sampaikan, ya. Dan itu mungkin sebuah gambaran pertanyaan bapak-bapak semua, ya. Kenapa harus menurunkan buah mentah? Ya. Itu alamiah, Pak. Ya, kebiasaan kita. Daripada saya melebar, oh ini masih ada yang merah-merah. Syukur-syukur lolos. Saya dulu juga berpikir seperti itu. Tapi setelah saya jadi mandor, saya berpikirnya seperti ini. Di dalam sistem perkebunan itu ada 2 masa, Pak. Masa panen raya sama panen biasa seperti ini, Pak. Sama dengan kopi, Pak. Ada panen puncak, purnama ya. Ya, panen rayanya dengan panen harinya. Ini hari-hari biasa, Pak, sama dengan kopi. Nah, kalau panen seperti ini, panen biasa, buahnya biasa, atau bahkan dibilang itu paceklik, itu kita harus melebar ancak, Pak. Kalau kita paksakan, pengaruhnya apa? Pokoknya stres, Pak. Kalau Bapak punya kebun sawit, kalau Bapak melihat itu batangnya itu berpinggang, karena belum waktunya kita turunkan pelopanya, kita turunkan, Pak. Terakhir batangnya gini, Pak, berpinggang-pinggang, Pak. Makanya kita duduk pun di sini untuk itu juga, biar kita tahu, Pak, kerugiannya apa. Udah satu, minyak kita nanti nggak laku, Pak. Rendemen 15 itu nggak laku, Pak. Ibaratnya itu untuk sabun batang dulu, Pak. Untuk minyak jelantah. Sedangkan kalau rendemen 24 itu bisa ekspor, Pak, lebih mahal. Ya mudah-mudahan dengan rendemen tinggi, perusahaan untung, ya pastinya kembali ke kita nantinya itu. Ya. Yang kedua, panen puncak. Mungkin kita udah pernah mengalami di zaman CBS atau KGS ini, mungkin sudah ya, bulan 12 kemarin katanya itu udah panen puncak. Kalau informasi yang saya dengar. Panen puncak itu sekarang standar Anca itu 2,5 hektar. Saya rasa di panen puncak itu separuh pun nggak selesai. Nah, itulah timbal baliknya, Pak. Panen panen sedang atau panen buah sedikit dengan panen raya. Di panen raya kita mungkin untuk 2,5 hektar nggak akan dapat. Tapi kalau di panen sekarang, sensus dulu, Pak. Contohnya blok B16, contoh. Ya.
taksasinya berapa? Cuma 10 ton. Ya, contohnya ini kemandoran Paas, ini contoh kemandoran Paas. Ya, B16 cuma taksasi 10 ton. Jangan dipakai 13, Pak. Sama halnya kita Pak menyuruh mereka nggak dapat basis, Pak. Betul Pak Mandor, kita sampaikan ya. Kalau kita udah tahu B16 itu taksasinya cuma 10 ton, target kita 800, pakailah 9 orang. Berarti kita menyuruh mereka dapat basis pada waktu ini, Pak. Kalau kita masih pakai 13, yang nyuruh mereka nggak dapat premi, Pak. Itu yang saya sampaikan Pak Karim ya. Nah itu loh Pak, makanya mandor itu punya tugas taksasi. Rencana kerja kita besok di mana? Contohnya di B17. Oh B17 taksasinya berapa? 10 ton. Contohnya 10 ton. 800 basis kita. Berapa? 9 orang. Cukup. Berarti 4 orang kemana? Bisa kita hariankan Pak. Saya siap Pak. Ngambil apa? Ngambil resiko. Mau Bapak rentes, mau Bapak sistem PTH. Biar Bapak dapat gaji. Biar kita akal-akali perusahaan itu. Kita akal-akali Pak. Tapi yang panen dapat premi, yang sisanya ini dapat gaji juga gitu loh Pak. Itu tujuan kita Pak Mandorfanya ya. Jadi tolong taksasi itu memang benar-benar valid Pak Putra ya. Taksasi rencana besok di blok berapa? AKP-nya berapa? Berarti rencana kita berapa ton? Kita cuma memerlukan tenaga berapa orang? Sisanya kemana? Tanya sama saya kalau memang nggak bisa mengelola. Itu yang kita maksud. Jadi yang seharusnya bapak-bapak itu dapat premi, bisa dapat premi. Sisanya kemana? Bisa kita alihkan ke pekerjaan yang lain. Kalau saya memperlebar kemana-mana, nanti contohnya macam TPH. TPH mana yang bersih Pak? Gak ada Pak ya? Nah, kenapa nggak bisa kita kelola dengan orang yang sebanyak ini? Kita sebenarnya berpikir itu Pak. Mandornya terutama ini. Ya, orang yang banyak segini kita kelola, bisa Pak membersihkan apa semua. Bisa, pruning. Bahkan udah kutunjuk Pak, pruning. Rempes, bikin TPH. Bisa Pak. Namun, itu tadi Pak, AKP kita ini kita pastikan dulu. Rencana kita besok berapa? Orang kita butuh berapa orang? Itulah rencananya. Ya, makanya sekali lagi yang disampaikan Pak Aris tadi, itu pemikiran yang salah. Ya, makanya berhubungan tadi itu masalah training mandor yang saya sampaikan kemarin. Ya, kalau memang di blok B16 itu contohnya cuma 10 ton, ya jangan kita paksakan semua Pak. 13 orang satu kemandoran. Ya otomatis itu yang dibilang Pak Arlis. Daripada saya nggak dapat HK, iya kan? 13 orang Pak, padahal taksasinya 10 ton. Daripada saya nggak dapat HK, habiskan. Siapa yang mau cuma gaji 40-50? Mulai ngitung gaji pengeluaran tadi. Nah, itu sebenarnya ada juga salah di kita Mandor. Ya Pak Mandor ya, biar kita paham juga, bukan mutlak kesalahan mereka. Ya, makanya saya bukannya ibaratnya menyudutkan pemanen, menyudutkan Mandor. Ayo kita sama-sama di sini menyelesaikan, mencari solusinya. Ya, saya di sini bukan menyalahkan, tapi kita mencari solusi. Ya, sesuatu yang diberikan dan kita minta, mudah-mudahan ini bermanfaat dan ini salah satu bentuk kebersamaan kita. Bukan berarti asisten mandor itu lebih tinggi daripada pemanen, tapi kita sama-sama di sini, sama-sama kuli kita di sini, sama-sama kita mencari rezeki di sini. Berarti sama-sama keluarga kita di sini. Mungkin kalau karyawan Abling 1 dulu mungkin udah merasa lah. Ya kalau udah karyawan saya, ya keluarga saya. Itulah saya. Ya. Jadi kita di sini sama-sama ya. Bagaimana kita membentuk budaya perkebunan itu yang sebenarnya. Kalaupun ada kekurangan ya kita saling ya berbagi. Ya, jadi sekali lagi terima kasih. Yang mudah-mudahan ini bermanfaat dan ya tentunya menjalin keakraban di antara kita.
biar kita sama-sama membuktikan, sama-sama bekerja sama di perusahaan ini. Rasa demikian, terima kasih dan semangat pagi. Pagi. Jangan cetak, kita tambah banyak juga. Wai. Awon di Aceh. Jangan di Papua. Do Abu As tuh. Woi. Wah, ai.